Ini menjadi salah satu lokasi penyelaman bawah laut terbaik di dunia. Oke. Oh, wow! Di mana Raja Ampat ini memiliki keberagaman flora dan fauna bawah air yang begitu menawan. Hmm. Bahkan, beberapa ilmuwan itu meneliti 75% terumbu karang di dunia ini terdapat di kepulauan ini. Gokil kan? 75% di dunia? 5%. Di dunia? Iya, betul. Nih, kembali lagi bersama saya Serenity. Waduh, mohon maaf nih. Halo Loh, kok guys, halo Bu. Mhm. Oke, jadi kita hari ini mau bahas sesuatu nih. Yang aneh. Kita mau bahas yang lanjutan yang kemarin itu ya, Ser, ya? Jadi kita mulai aja gimana nih? Good Bentar evening, selamat malam, Oke. assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya host kalian malam ini Serenity dan co-host saya malam ini Nevermore. Asik. Oke, malam guys. Semoga kalian semua sehat ya, dalam keadaan yang fit, bugar, Amin. dan juga yang paling penting semangat. itu penting, semangat. Dan kayak gua yang terakhir mau podcast lemes banget waktu itu, asli, Ser. Aduh, Lemes makanya. Terus harus gimana dong? Harus makan ya? Biar gak lemes. Ya, harus makan. Iya, betul banget. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini harus jaga kesehatan guys, nggak boleh lemes kayak Nevermore. Nevermore ini nggak menjaga kesehatan kalau gitu. Tapi Tadi gua mau itu, Wait, tunggu, siapa duluan nih? Halo? aku mau ngomong tadi yang aku mainin itu lagu baru dari Lil Nas X yang berjudulkan Holiday. Soalnya kan deket-deket Desember nih, biasanya ada yang ngerayain Natal, Tahun Baruan, ya nggak Nevermore? Kamu ngomongin apa? Wah, iya sih. Enggak, gua tadi mau nyapa doang yang baru masuk di sini. Oh. Ada Sibo, Hacker Sensei, Zero MD, ada Tintin, ada Wiyas, sama ada Widi malam ini. Asik. Yuk guys, kalau misalnya teman kalian belum ada yang tahu podcast ini, mungkin bisa diajak, bisa diundang untuk ramein podcast ini, karena kita bakal bahas hal-hal yang menarik banget. Asik. Berhubungan dengan lagu yang tadi nih, Lil Nas X, itu kan judul lagunya yang baru, mereka itu Holiday judulnya. Nah, Holiday itu adalah sesuatu yang akan kita bahas hari ini, ya enggak, Nev? Ya, betul. Jadi kita di podcast kali ini kita bakal bahas apa tuh topiknya? Jadi hari ini topiknya yang akan kita bahas, ini sebenarnya lanjutan dari yang semalam ya. Jadi ini Wonderful Indonesia Part 2. Dimana nanti di sini ada kita bahas poinnya seperti satu dari pembicaraan kemarin, apa sih destinasi yang mungkin paling asik atau paling menarik yang ingin dikunjungin dari bagian Indonesia Barat dan juga Tengah. Terus kita ada bakal berbagi tips gimana cara jalan-jalan. Terus kita juga bakal ngejelasin tentang destinasi lanjutan di bagian di Indonesia bagian timur, dan ada Hoaxbuster seperti biasa. Udah balik lagi nih, Sir. Hoaxbuster. Asik, balik lagi ya. Tapi ngomong-ngomong nih Nevermore, Indonesia itu negara maritim dengan 17.504 pulau yang termasuk di wilayah kedaulatan NKRI. Banyak banget nggak sih pulau-pulaunya kita ini? Nah, itu yang gue sebenarnya salut banget sama Indonesia gitu. Ribuan pulau gitu kan. Makanya setiap kali gini, Sir, ya, setiap kali gue ngomong gitu kan, kayak di server English server gitu kan, gue sebut server jadi nggak apa-apa deh. Itu kalau gue bilang gue dari Indonesia, itu kalau gue bilang gue dari Indonesia, itu mereka itu sampai nanya, tahu, kamu dari sini ke sini naik perahu ya? Soalnya dilihat sampai mereka mikir. Iya juga. Iya, di setiap pulau itu ada perahu gitu. Jadi kemana-mana harus naik perahu. Tapi yang mereka nggak tahu ya, kita tuh tinggal di satu pulau gitu loh. Kebanyakan dari kita itu tinggal di satu pulau. Nggak banyak orang yang tinggal di
kayak pulau-pulau yang kecil-kecil mini-mini gitu. Iya, iya, Kayak iya, iya. kayak di pulau-pulau perintilan Perintilan. yang kecil-kecil banget. Mungkin karena luas Aduh. banget juga ya per tiap pulau gitu ya. Iya sih. Mungkin di daerah pesisir wajib sih kalau hal seperti itu sih. Wajib banget. Hmm. Oh ya nih, aku lupa nih bahas. Pada malam ini kita berdua, aku sama Nevermore akan berbincang-bincang selama 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Asik. 8 hingga 10 waktu Indonesia Tengah dan 9 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Asik gak tuh? 2 jam. Tapi Asik. 2 jam itu nggak bakal kelar. Indonesia nggak bakal kelar. Iya sih. Bertahun-tahun ya, Sar ya. Iya. Dan banyak banget dari 17.000, beneran. Dari 17.000 pulau ini masih banyak pulau-pulau itu yang belum dikasih nama. Saking banyaknya pulaunya kita. Ngerti gak sih? Wah, gue baru tahu tuh. Iya, katanya tuh kayak cuma beberapa ribu yang udah dikasih nama. Soalnya banyak banget pulau-pulau kecil yang kayak di awalnya SpongeBob, tau gak sih? Ya. Ya, Iya, terus tahu. kayak yang hilang timbul gitu karena juga global warming dan ketinggian laut, sea levelnya tuh naik gitu loh. Iya, betul banget tuh. Jadi Gue pernah baca tuh tapi lupa. Itu ada pulau yang muncul cuma waktu air surut. lautnya itu tinggi doang. Surut. Waktu surut Sih. Waktu surut. tinggi. Waktu tinggi malah hilang. Ya hilang lah, Kampung gimana dong. sih? Oke. Indonesia. Iya tuh, Indonesia memang asik sih dari dulu. Tunggu. Tunggu kenapa tuh? Bentar nih, kenapa nih? Mungkin seri masih ada sedikit masalah. Oke, santai. Oh, nggak muncul guys lagunya. Gini. Hoax atau bukan? Tapi lagunya kok nggak nyala ya? Aku sedih. Oh, there it is. Gini lagi kan? Hoax atau bukannya doang yang muncul. Nih. Kaget nggak? Selamat datang di Who Wants to Be a Millionaire. Gila, ngeselin banget. Aku bingung, kok nggak muncul suaranya? Ini hoax atau bukan, guys? Sar, gua mau jujur, Sar. Setiap kali gue dengar itu, gue kayak lagi di kursi panas gitu. Kok enggak? Di quiz Who Wants to Be a Millionaire. Sorry. Enggak, Asik, aku minta asik maaf banget. ke TN. Aku meminta maaf ke TN, soalnya aku juga kaget banget kuping aku. Aku juga kesel, soalnya gitu terus. Aduh, preparasinya kurang mateng nih, TN. Santai. Gue langsung kebayang Tanto Wiyahya loh. Apa itu kuping? Kita mau langsung baca ini Sar? Hoaxnya, Sar? Jadi, udah pada tahu gak sih hoax atau bukan? Udah jelas lah ya. Hoax atau bukan itu apa? Jelas. Jadi kita bakal ngomongin yang hoax atau bukan. Kalian harus tebak ini hoax atau bukan. Asik. Jadi kita menuju nomor 1. Gua nih, Sar ya. Oke. Pemusik dan penyanyi dunia dari berbagai agama menyanyikan Asmaul Husna di Selandia Baru untuk memohon berhentinya wabah COVID-19. Hoax atau bukan sih, guys? Coba kalian kirim jawabannya di bawah. Biar dilihat. Yuk. Hoax atau bukan? Hmm. Pemusik dan Ada yang penyanyi bilang dunia hoax. dari berbagai agama menyanyikan Asmaul Husna di Selandia Baru untuk memohon berhentinya wabah COVID-19. Menarik sih, soalnya kan di Selandia Baru ini mereka juga solidaritasnya tinggi buat agama, buat agama Islam, dan mereka juga keren banget sih menurutku. Presiden prime ministernya mereka itu langsung menghentikan penjualan senjata habis
penembakan di Christchurch itu dan tidak menyalahkan agama. Hoax atau bukan nih guys? Sudah? Ini Selandia Barat. Si Albert bilang hoax. Jawabannya apa, Nevermore? Oke, jadi gue kasih narasinya dulu ya. Jadi ini pertama kali dalam sejarah dunia, para pemusik dan penyanyi dunia dari kalangan agama Islam, Kristiani, Yahudi, Buddha, dan Hindu berkumpul di New Zealand menyanyikan Asmaul Husna atau 99 Asma Allah untuk memohon berhentinya wabah Corona COVID-19. Oke, penjelasannya berdasarkan penelusuran, video yang serupa juga ditemukan di website dailymotion.com yang berjudul Sarabosna Fatih Sultan Mehmet Korosu Konseri, yang berarti paduan suara Fatin Sultan Mehmet merebut hati penonton dengan durasi 1 jam 42 menit yang dipublikasi 1 jam. pada Salawatan sejam. lama banget ya. Pada 29 Mei 2011. Wah, ini 9 tahun yang lalu nih. Dan diketahui diadakan di Museum Hagia Iren Istanbul, di mana konser itu dibawakan oleh paduan suara Sarabosna Fatih Sultan Korosu yang terdiri dari pelajar Kroasia, Serbia, Bosnia yang sedang belajar di Akademik Musik Bosnia. Dan lagu-lagu yang dilantunkan dari beberapa bahasa, yaitu Turki, Malaysia, Arab, Bosnia, Urdu, dan juga Persia. Mau fun fact nggak nih Hoax guys? ya. Aku mau kalian tebak. Satu mini question. Siapa yang ngepost di Facebook video ini? Ini orang Indonesia. Hintnya orang Indonesia. Terkenal banget. Dan di Facebook ini udah di like selama 205 kali dan di share ulang selama 97 kali. Siapakah tokoh yang ngepost di Facebook? Bisa tebak nggak namanya? Orang Indo nih. Kira-kira siapa ya, Nevermore? Inul Daratista? Bukan Inul Daratista. Ada yang bilang Tantowi Yahya dong. Kenapa nih? Ya. Gak. Jadi ini dipost oleh apa tuh? Mau bahas Tantowi Yahya dikit? Siapa ya Tantowi Yahya? Kok familiar? Masa lu gak tahu sih? Tahu, yang miliuner. Dia pembawa acara ya. Tapi sekarang Iya, pembawa acara bukan sih? Pembawa dia populer banget tuh bawa acara quiz Who Wants to Be a Millionaire. Oh iya kan, Who Wants to Be a Millionaire kan. Aku mau bilang gitu tapi takut salah. Oke. Jadi jawabannya adalah Mama Dede. Abi Prince. Wah, itu banget ya. Iya, Mama Dede dong, asik. Lanjut ya, aku ya. Oke, lanjut. Yang kedua, air mineral tinggi zat besi bisa nyetrum. Aku ulangin lagi, air mineral tinggi zat besi bisa nyetrum. Gitu, nyetrumnya. Minum O2, air mineral tinggi zat besi. Minum, kesetrum. Jadi Pikachu. Hoax, Yes bilang hoax. Yang lainnya, Rizky bilang Nevermore birahi. Apa sih? Albert bilang asli nih. Tapi dari beritanya, menurut kamu gimana Nevermore? Air mineral tinggi zat besi bisa nyetrum? Gue belum pernah baca sih ya literaturnya gitu ya. Jadi gue susah percaya sih. Soalnya dari dulu jarang banget gue dengar, kamu tuh jangan minum air mineral yang tinggi zat besi, itu bisa nyetrum. Kalau gue ya. Ini terpecah belah nih para pendengar On The Wave Podcast. Mereka pecah belah. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang benar. Bagaimana jawabannya? Jadi gini, narasinya. Beberapa video di YouTube misalnya menunjukkan bagaimana orang-orang menguji kadar zat besi kepada air mineral dengan mencelupkan adaptor atau steker yang dialiri listrik dan tersambung ke lampu. Air tersebut memiliki kandungan logam tinggi saat lampu bisa menyala. Terus ini kutipan dari orangnya. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus?
Ujar seorang pria dalam salah satu video YouTube yang diunggah pada 30 Juni 2020. Tapi jawabannya adalah ini bukan hoax, Apa tuh? guys. Ini beneran. Jadi penjelasannya gini, memang dia bisa nyetrum. Tapi kata BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dia memberi klarifikasi bahwa air mineral kemasan secara umum memang mengandung mineral yang bisa menghantarkan listrik. Namun, kandungannya masih dalam batas aman untuk konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78. Ini mohon maaf, aku kurang bisa baca. /MIND/per/11/2016. Di mana Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur standar kandungan zat besi pada mineral air dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Menkes per 4/2010. Ya, kayak gitulah. Gitu, guys. Unik juga ya. Bisa gitu ya? Jawabannya adalah bukan hoax, beneran. Asyik. Iya. Betul. Tapi kayak hoax gak sih? Aku dengernya kayak hoax. Iya, betul banget. Kayak hoax. Makanya gue susah banget percaya gitu. Tapi ternyata betul ya. Resmi lagi. Iya, menarik. Kalau kamu gimana nih, Nevermore? Selanjutnya ada apa nih? Hoax atau bukan? Ini hoax atau bukan ya? Yang nomor 3. Adanya pendataan imunisasi COVID-19 untuk tenaga medis dan non-medis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Waduh. Adanya. Agak serius. Sini aku copy. Udah aku copy. Gak apa-apa. Apa nih? Pendataan imunisasi COVID-19. Ayo loh. Rido bilang nggak tahu. Jadi gimana nih maksudnya? Pendataan imunisasi COVID-19 Jadi kayak untuk tenaga medis ada dan suatu mereka sudah diimunisasi COVID gitu tah? Jadi ceritanya? Enggak, ini coba kayak ceritain deh ceritanya. Ya, biar Jadi gua bila di narasi dulu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan pesan berantai gitu ya. Jadi telah beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan adanya formulir yang harus diisi paling lambat pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pada pukul 11 malam. Telat dong. Di mana formulir udah telat sih. Di mana formulir ini tersebut diklaim digunakan sebagai pendataan imunisasi COVID-19 kepada tenaga medis dan non-medis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oh, berarti ini ngaku kalau vaksin COVID itu sudah ada dong. Secara bottom line-nya ceritanya itu bilang vaksin COVID udah ada dan mereka ada formulir buat kalian untuk daftar. Seperti lu harus menarik. daftar gitu. Nah, untuk penjelasannya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan secara resmi bahwa pihaknya tidak pernah mengadakan pendataan imunisasi COVID-19 untuk tenaga medis dan non-medis melalui pesan di WhatsApp. Sehingga formulir yang beredar tersebut dinyatakan palsu. Dan juga berdasarkan pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan penelusuran fakta, ini juga menyatakan bahwa formulir tersebut itu juga diakui palsu. Jadi itu nggak pernah ada pendataan seperti itu. Itu buat Dino yang gampang termakan hoax. Hati-hati ya. Iya Dinoy, hati-hati ya Dinoy. Jangan kamu kayak gitu Dinoy. Ini nih terakhir dari Syahinici. Oke. Bentar, aku mau post sekalian sambil post tulisan hoax atau bukan. Jadi berita terakhir untuk hoax atau bukan malam ini merupakan wanita ini bikin pacar sakit perut karena pakai kondisioner untuk masak. Jadi wanita ini bikin pacar sakit perut karena pakai kondisioner untuk masak.
Aduh. Aduh. Aduh, mau Tapi jangan nangis. salah. Ini hoax atau bukan nih? Iya kan? Apakah hoax atau bukan nih guys? Yuk. Ada yang bilang bukan hoax, asli. Wah ini pernah dengar. Tahu sendiri masalah kesukaan aneh-aneh. Yaudah, jawabannya adalah benar guys. Aha. Jadi ceritanya nih ya, seorang wanita berusia 24 tahun asal Mexborough, Yorkshire, England itu masak seminggu penuh dan lama-lama si tunangannya namanya Becky Edwardson ini sakit perut. Aduh, kenapa sih masakan pastanya dia nggak enak? Tapi kedengarannya tuh nggak masuk akal guys. Tapi aku akan post satu foto yang ya udah Aku udah post Jadi di foto ini itu mirip banget. Okay. Sebelah kiri itu conditioner, yang sebelah kanan itu minyak. Gua jujur ya Sar ya, kalau gua jadi dia, kayaknya gua bakal ngelakuin hal yang sama deh. Misalnya di satu tempat yang sama gitu, gua udah masak deh, langsung ambil aja gitu kan. Ya, itulah hoax atau bukan malam ini guys. Aduh. Resume. Iya. Gitu banget. Mirip banget. Tapi pertanyaanku, aku nggak pernah lihat conditioner olive oil yang pakai semprotan. Wah, gue karena kurang terlalu cuma pakai sampo yang biasa, gue kurang tahu juga sih tentang hal seperti ini sih. Cowok mah gitu, masalahnya. Yaudah guys, jadi kita sekarang itu pemanasan aja sih. Kita masuk ke topik pertama malam ini. Dan kalau kalian mau request lagu, apapun lagunya, silakan DM ke aku atau ke Nevermore, atau drop di podcast chat sambil tag aku atau Nevermore. Jadi topik pertama yang kita bahas malam ini di On The Wave Talking About What's Current adalah rekapitulasi Indonesia Barat dan Tengah kemarin. Rekapitulasi. Kayak meeting orang tua ya? Berarti gak sih? Kayak meeting yang meeting kenaikan kelas gitu. Rekap nilai anak. Gue dengarnya kayak waktu apa dulu? Waktu SMA gitu, tau gak sih, yang yaudah bentar deh biar ibu rekap nilainya ya. Kamu nih jelek banget nih. Seperti itu dulu. Aduh, pengalaman dulu. Oke, skip. Rido bilang masak spaghetti pakai Pantene. Nakak dong. Jadi Indonesia Barat nih, Nevermore. Destinasi favorit kamu apa di Indonesia Barat? Kan macam-macam tuh. Ada Kalimantan kiri apa sih? Kalimantan itu dan itu pokoknya. Dan ada the entire Java sama Madura. Di mana kamu? Kalau gua ya, karena destinasi favorit, gua nggak tahu kenapa, tapi pasti gua di daerah Sumatera pasti satu gua, karena gua pernah beberapa kali ke sana. Itu pertama kayak salju panas tinggi raja di Sumatera Utara. Gua belum pernah ke sana sih, tapi gua udah ngeliat gambarnya. Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Liburan ke sana. Iya. Makanya gua rencana nanti kalau misalnya udah ada waktu yang tepat, kalau udah ada situasi yang cocok, gue pasti bakal jalan-jalan ke sana. Pasti. Itu satu kan, di salju panas kan di tinggi raja. Kedua, ini tempat favorit banget untuk orang-orang Sumatera yang pengen jalan-jalan ngeliat air terjun, yaitu air terjun si Piso-Piso. Yang waktu itu pernah gue ceritain di Desa Tonggiang, Kecamatan Merekaro. Itu tempat favorit banget loh, asli. Itu tempatnya sejuk, terus lu bisa sambil itu biasanya sama keluarga tuh lu jalan-jalan tuh. Lu bisa santai, lu ngeliat air terjunnya, lu sambil mandi. Itu sejuk banget. Terus yang ketiga favorit gua tuh, yang gua udah pernah beberapa kali ke sana, itu Funland Mickey Holiday Resort and Hotel. Asik. Itu yang banyak banget di dalam itu. Semua arena permainannya. Gue pernah jalan beberapa kali tuh sama teman-teman gue, terus sama pacar gue. Asyik. Yang pikir asyik.
Ini udah pada tulis nih di podcast chat, ada yang bilang betul. Palembang, cari pempek. Asik tuh nyari pempek Palembang, ke kotanya langsung, enak. Ada yang bilang Terus Jakarta, ada yang bilang Jakarta, si pisau-pisau iya. sekalian Danau Toba. Aduh, asik banget Satu sih. lagi Sar, gue mau nambahin yang Apa gue nih? favorit banget. Itu ke Bukit Gundaling. Gundaling. Itu Bukit Gundaling itu kalau lu ke situ itu dingin banget situ asli. Gue juga kayaknya pernah jalan ke sana deh. Tapi fotonya masih ada nggak ya? Jadi kalau lu lagi stres, itu pilihan tempat yang lu bisa capai gitu kan. Lu bisa sampai dalam dalam sekitar 4 atau 5 jam gitu. Kalau lu lagi stres atau biasanya di akhir weekend. Itu jadi tempat yang favorit banget. Menarik. Gimana nih para pendengar, tertarik nggak mendatangi Sumatera? Sumatera mana tuh? Sumatera Utara. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan, gue bilang aja gue pasti bakal ngasih tips. Widih, kirain mau dianterin, kirain mau dibawa keliling, Nef. PHP nih orangnya, guys. Ngeselin dah. Udah ready kayak, mau diajak keliling, guys. Mau disupirin, nggak jadi. Ya. Kalau aku sih Indonesia Barat. Kalau saya gimana? Banyak sih ya Indonesia Barat itu, apalagi kalau di Jawa itu dengan tol-tolnya yang sudah mantap dan panjang-panjang. Oh iya. Mantap dan panjang ya. Oke. Kan mantap karena halus pasti keras tuh jalanannya. Ya, jalanannya bisa bersiul kayak, tau nggak, pernah denger nggak di jalanan tol yang bersiul gitu? Kayak tol bersiul gitu. Iya, kayak namanya jalanan bernyanyi atau gimana gitu. Jadi kalau kamu ngelewatin daerahnya, jadi ada suara-suara gitu, kayak bersiul suaranya. Waktu itu, gue baru tahu tuh. Iya, di Jepang juga ada kayak gitu. Tapi yang di Jepang itu aku inget banget, dia nyanyi kayak Happy birthday to you, happy birthday to you, gitu doang. Kayak gitu jalannya. Keren nggak? Enggak, jalanannya memang didesain untuk ngeluarin suara gitu. Itu biar biar supirnya pada fokus juga. Tapi kalau di daerah Indonesia Barat, jujur banyak banget tempat yang orang bisa datengin. Kalau orang suka culture, bisa datang ke Jogja, bisa datang ke Solo. Di situ tuh banyak banget kayak jejak-jejak keraton zaman dulu yang dari zaman Hindu Buddha, banyak candi-candi, macem-macem tuh. Terus ada apa lagi ya? Makanan di Jogja, makanan itu murah banget ya Allah. Sering muncul di Instagramku, sering muncul di FYP aku, di TikTok. Kan kesel. Satu lagi tuh yang bikin kesel, Jakarta. Yang suka kafe, yang suka nge-mall, yang suka jalan-jalan cantik dan OOTD, kafe-kafe di Jakarta itu dan di Bandung itu. Oke. Tapi aku kan nggak di sana, jauh banget, dan itu kayak muncul-muncul gitu, dan aku kan juga pengen foto-foto. Udah deh, gitu jadi. Gue ada saran sih, Share. Kayaknya kalau misalnya lu mau jalan-jalan ke Jakarta, kayaknya bisa minta tolong sama siapa tuh, si Dino ya. Dia pasti bakal bawa lu jalan-jalan, keliling, cari destinasi yang tepat. Bisa sih. Banget tuh. Kalau si Dani gimana yang ngajak? Share. Oh iya, ada apa? Oke, stop. Jahat banget, orangnya nggak di sini. Nggak ada Dani, nggak seru. Kalau ngajak Dani tuh lebih enak di depannya Dani. Nggak seru kalau nggak ada Dani di sini. Selamat datang nih yang baru masuk. Apa kabar? Sekarang kita lagi bahas Wonderful Indonesia. Kalian kalau mau request lagu, silakan drop di podcast chat atau DM aku atau DM Nevermore. Nah, kan udah nih Indonesia Barat. Kamu ngomongin Sumatera, aku ngomongin Jawa. Kalau Indonesia Tengah, kan kamu nggak pernah nih keluar Sumatera.
Iya, betul. destinasi favorit kamu dari yang kita bahas kemarin apa? Nah, Yang para pendengar juga nih, tar di chat. Indonesia Tengah, destinasi favorit iya. kalian di mana dan kenapa? Nah, kalau gua di Mhm. tengah itu cuma satu yang gua pengen gitu. Yang gua kayaknya ini bakal great banget kalau bisa jalan-jalan ke sana. Itu ada namanya Pulau Anambas. Hmm? Ya, Pulau Anambas, tahu nggak? Di mana Kepulauan tuh? Anambas. Ini Kepulauan Anambas ini di daerah Riau. Mhm. Di bagian Kepulauan. tengah. Nah, coba deh lu ketik sekali. Gua suka Pulau Anambas karena ini tropis banget, Hush, terus eksotis banget. hush, bagus Itu banget. gue suka banget. Mhm, mhm. Lu kalau ada gambarnya lu boleh boleh Ini nih, gue coba kirim gambarnya deh ke sini. mau aku drop di sini. Iya. Bagus banget. Lautnya kayak Hmm. Bora-Bora. Iya, Iya. iya. Nah, jadi gini, gue suka banget kenapa? Karena gue itu besar suka banget nonton apa National Geographic gitu kan. Hmm. Terus gue suka banget ngeliat kayak hewan-hewan dalam air, terus gimana budaya di Ih, sekitarnya. sama dong. Mhm. Jadi gue ngerasa kayak, aduh ini kayaknya gue nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri deh. Kayaknya kesini aja pasti feel-nya udah dapat banget gitu. Yang gue dengan yang gue bilang sebelumnya kan, kalau gue suka nonton terus ngerasa udah puas. Hmm. Kalau Hmm. dari bagian tengah gue cuma favoritin ini. Gue pengen banget kesini, asli pengen banget. Asik. Ah, menarik sekali. Mhm, Oh, wow. Gitu ya. Kalau aku mhm. sih mau ngomongin Indonesia Tengah ya. Papaku itu dari Makassar. Oh, Makassar itu Sulawesi Selatan. Jadi aku oh. dulu sering banget, apalagi waktu nenek aku masih hidup, sering banget ke Makassar gitu kan, kayak ulang tahunnya nenek Hmm. biasanya kalau atau cuman ujung-ujung aja ke Ujung Pandang. Kalian pada tahu kan Makassar itu nama lainnya Ujung Pandang. Jadi ngomongin nih fun fact nih, mau agak miring sedikit. Mhm. Di Sulawesi itu ada ikan favorit aku. Wait, apa tuh? Di Sulawesi atau lebih tepatnya di Laut Sulawesi itu adalah habitat ikan raja laut. Itu nama Indonesianya. Bahasa Inggrisnya dia namanya ikan coelacanth Indonesia di perairan Laut Sulawesi tersekitar Pulau Manado Tua, perairan Malalayang, Teluk Malado, dan di perairan Talise, Minahasa Utara. Jadi kenapa aku suka banget sama ikan ini? Ikan ini tuh dulu berjuta-juta tahun Mhm. lalu dia dikira sudah punah. Berjuta-juta tahun dikira udah punah. Berapa belas Mhm, juta. mhm. Terus ditemukan lagi di tahun 1997 Hmm. oleh seorang ahli. Gila. Mhm, mhm. Gila banget gak sih? Kamu tau gak? Bisa tebak gak? Si ahli sains marine biologist ini dia Mhm. nemu ikan ini di mana? Bisa kamu tebak nggak? Di karang-karangan gitu nggak sih? Di karang-karangan yang datar, ya nggak ya nggak? Yang pendek gitu. Hah? Ya nggak sih? Mereka melihat ikan Kacau. aneh itu dijual di Heeh. pasar Manado Tua di Sulawesi Utara. Wait, hah? Dijual di Serius? pasar ikan, serius. Itu Asli ceritanya. dimakan dong? Aduh. Gua Terus karena gua gini ikan Sar, ini karena merupakan gini, karena gua lihat gambar ada orang pegang ikan kan, terus pendek, dia kayak di frame yang dangkal gitu, yang cuma setengah badan lu kan. Jadi lu hmm. ketemu, rupanya dijual ya? Di situ Ini tuh sadarnya ya? berada di Mhm, perairan mhm. dalam banget dia itu. Dia tuh berada di perbatasan di mana cahaya matahari masuk dan di mana cahaya matahari nggak ada, yaitu di twilight zone-nya Mmm. air. Dan dia tuh bentuknya kayak batu-batuan gitu. Tapi ini Mmm. merupakan salah satu terobosan saintifik pada tahun itu karena ikan ini dulu dianggap punah. Padahal di Indonesia dimakan. Oh. Sampai sampai
dijadiin perangko gitu. Oke. Oh, perangkonya juga ada ya? Wah, gokil sih. Ada di tahun 1997 di mana ikan ini ditemukan. Jadi ikan ini ada 2 spesiesnya di sini sama di Afrika kalau nggak salah, lupa satunya di mana. Nah, selesai ngomongin ikan silakan, ikan raja laut dan ikan favorit aku mau ngomongin itinerary Makassar. Jadi kalau misalnya aku mau ke Makassar, Serenity, enaknya kemana aja sih? Jadi ini dari Makassar ke Maros, habis itu ke Toraja, ini 5 hari. Jadi kita bayangannya mulai dari Jakarta, karena di situ paling gampang lah ya guys. Dari Jakarta, Makassar, Maros. Jadi kamu naik pesawat sampai Makassar, terus ke air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros. Perjalanan sekitar 2 jam. Untuk mencapai air terjun itu jalan kaki. Habis itu ada di sebelah air terjun ada Gua Batu. Ini aku kasih lihat air terjun Bantimurung di Maros. Oh sudah, mantap. Iya. Nah, Cantik banget ya. dekat dengan Ramang-Ramang. Gua ngeliat Di kayak Ramang. dilukis gitu tahu. Ini air terjunnya nih. Masalahnya rambut itu gitu. fotonya jelek. Fotonya aja yang jelek. Ngeselin kan? Fotonya jelek aja udah kelihatan bagus. Oh iya ya, oke. Nah, setelah itu ke Ramang-Ramang di mana ada deretan bebatuan karst, batu-batu karst. Dan ada juga persawahan gitu. Jadi kamu lihat batu-batu kayak bukit-bukit batu gitu dan sawah-sawah. Kemudian di hari kedua dari Makassar ke Toraja. Jadi kalian ini nginepnya di Makassar ya anggapannya guys. Cekat dari hotel di Makassar tadi. Kan tadi yang tadi itu ada di Makassar. Si Maros ini dan air terjunnya. Ada Flying Fox-nya juga, lupa bilang. Kamu ke Toraja. Mampir ke Dange Segeri Warung Sabah. Dange itu camilan dari ketan khas Pangkep. Ini aku detailnya nanti aku kasih linknya ya guys. Terus di sini juga ada coto Makassar. Itu merupakan salah satu makanan yang terkenal di Makassar. Coto Makassar itu tapi isinya jeroan atau daleman sapi. Kurang suka. Kurang suka. Itu sop saudara sih. Ada 2, ada sop saudara sama ada coto Makassar. Salah satunya itu isinya jeroan. Tapi mereka biasanya jual barengan kan. Tanya aja yang mana yang jeroan, yang mana yang daging sapi. Nah, kalian juga bisa lihat Gunung Nona di Butu Kabobong namanya. Oh, Gunung Nona. Terus bisa makan. Terus kalian bisa lihat patung Laki Padada di Makale. Nih patungnya. Pemandangannya sawah-sawah. Ada makanan khas Toraja juga yang namanya papyang. Ini makanannya. Terus hari ketiganya explore Toraja Utara. Kalian bisa ke Kalawa, lihat rumah-rumah masa lalu kayak begini. Kalian bisa lihat juga batu-batuan masa lalu seperti ini. Stonehenge versi Indonesia kecil-kecil mini-mini. Habis itu kalian dari utara, hari keempatnya bisa ke Toraja Selatan. Nah, di sini nih yang terkenal banget karena ini adalah kuburan tebing Raja-Raja Sangala yang di mana kuburan gua alam yang penuh berisi peti, tengkorak, tahu nggak? Tahu. Jadi di situ tahu nggak sih yang di dalamnya itu kayak begini. Ada tengkorak dipajang gitu di dalam gua tersebut. Nah, di hari itu 4 hari udah keliling Makassar Toraja tuh. Kan biasanya orang mau lihat lingkungannya dan masa lalunya dan culture dan budayanya itu udah bisa kelihatan semua dalam 4 hari dan hari kelimanya kalian pulang gitu. Dan kalian bisa lihat itinerary-nya kalau misalnya kalian mau contek di sini. Di mytrip.co.id dan aku udah cantumkan di bawah situ kalau kalian misalnya berkenan untuk traveling ke Toraja. Gimana tuh Nevermore? Unik, tapi gue ngeliat ada satu budaya yang mirip, tapi Apa agak nih? beda sih.
yang ada gambar-gambar tengkorak nih. Jadi kalau dari, budaya gua sendiri ya, itu ada istilah namanya Mangokal Holi. Ada yang tahu nggak? Apa? Mangokal Apa Holi. holik? Holik? Mangokal Holi. Oh, Apa tuh? apa itu? Tahu nggak? Jadi Enggak. kalau Mangokal Holi ini adalah suatu budaya di mana gini, misalnya lu Mm-mm. punya anggota keluarga gitu kan, atau Mm-mm. mungkin nenek atau kakek yang kuburannya pengen dipindahin ke Mm-mm. seperti tanah kelahirannya atau ke Toba. Jadi itu misalnya udah 20 tahun gitu kan dikubur kan. Jadi kan tinggal tengkorak gitu kan. Nah, itu tengkorak itu Mm. semua diambil, dipindahin, terus Mm. dibungkus pakai ulos kalau nggak salah gitu ya. Setelah itu dipindahin ke kuburannya yang baru. Hmm. Dan gue pernah Menarik. ngalamin seperti itu sekali dulu, asli. Gimana terus itu? Di situ gue ya, jadi waktu itu kan nenek gue waktu itu kan. Heeh. Itu gue masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi waktu itu semua anak-anaknya tuh kumpul gitu kan, semua keluarga besar gitu kan. Terus adatnya Hmm. ada, tapi nggak terlalu gede banget adatnya. Itu semua datang ke kuburan, tapi itu semuanya menggali ganti-gantian, semua anak-anaknya, terus ngelihat tulang di situ, tulang manusia Ush, asli. di Iya, Sumatera Utara. itu tuh. Iya, itu adat Batak Toba tuh. Adat Itu Batak Toba. Wah, mirip ya? ya, itu yang gua rasain waktu itu adalah emosinya. Mm-mm. Karena waktu itu ketika ngelihat tengkorak, pasti sebagai seorang anak akan mau memikirkan kembali tentang orang tuanya gitu kan. Dulu tentang masih hidup gitu kan. Iya, jadi ada Bayangkan. Ser jangan gitu, Ser. Enggak, aku jadi inget dulu waktu SD kan. Apa tuh? Ditontonin video-video gitu. Kayak Oh. orang-orang dikubur, terus guru-gurunya kayak, bayangkan orang tua kalian. Terus aku nangis kejer-kejer itu aku belum mulai. Lagunya dulu mulai. Terus aku kayak, waktu SD kayak gitu. Sedih banget sih. Jadi keinget aja SD. Nah, ini gua lanjutin. Terus Mm-mm. nanti bakal gua bilang lagi satu adat lagi soalnya tanggung banget nih. Soalnya Boleh, boleh, boleh. cocok. Jadi oke gini lanjut ya. Nah, jadi setelah itu waktu mereka gali tuh ada yang nangis gitu. Dan itu tante gua waktu nangis. Oh, ternyata Ya Allah, dulu sedih banget. dulu mama tuh gini 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 gini. Akhirnya tuh digali kan terus tanahnya itu agak berair sedikit. Jadi harus Ya Allah. dicuci dulu. Jadi semua tulang itu dikumpulin terus dibawa gitu. Dibawa Berarti kamu Batak ya? iya, betul banget. Itu dibawa pakai ulos naik mobil sampai ke Toba terus Ulos itu dikuburin. apa ulos? Ulos itu kayak masa kata ulos sih? Enggak. Ulos itu ulos itu kayak pakaian adat dari Batak Toba itu yang bersifat sakral. Oh. Itu kayak sarung tapi bukan diselempangin di pinggang ya. Itu Diapain? dibuat melipat di atas kedua bahu lu. Lu Ya coba deh ampun, sedih cek banget nanti ya. ulos gitu. Ya. Jadi mereka dipindahkan itu memang udah adatnya ya dari sana? Iya, itu adatnya, itu adat Batak Toba. Which is so great, I think. Tapi gue pertama kali gitu, Ser, asli jantungan loh, Ser. Sedih gak sih? Ya ampun, sedih banget. Sorry ya tadi jadi keinget tuh yang bayangkan itu jadi sedih banget. Aku bukan bercanda guys, tadi memang kebayang waktu SD Santai. SMP itu jadi sedih banget inget kayak begituan. Apalagi digali ulang gitu kan. Terus apalagi nih yang kamu omongin? Nah, ini satu lagi, tapi gue bilang singkat aja biar nggak terlalu jauh. Kayak yang tradisi yang lu bilang tadi kan di daerah lu kan, sama yang gue bilang di adat gue. Itu Yang kalau mana? nggak salah tadi ada satu orang yang singgung deh di bagian Toraja tuh. Iya, ada Yang juga mana? adat seperti itu. Siapa yang nulis tadi ya di atas tadi? Gue lupa tadi. Siapa? Oh ini deh kayaknya, tapi kayaknya bukan deh. Setahu gue kalau kayak gitu di Sumut adat Karo. Itu gue kurang tahu. Apakah mungkin ada kesamaan atau enggak
di situ. Nah, yang mau gue bilang tadi sedikit, masyarakat Toraja itu juga punya tradisi seperti itu, Ser. Cuma bedanya Apa yang mereka mana? menyimpan mayat, terus mengalami mumifikasi, kalau lu tahu. Oh, tapi yang tadi diapain? Kalau Tengkoraknya? yang adat gua tadi itu cuma mindahin kuburan doang Mindahin kuburan kah? ke satu tempat yang lebih baik gitu. Misalnya dia Tapi karena kenapa nggak dari ya awal gimana? dikubur di situ? Karena dia waktu itu merantau di situ. Terus semua anak-anaknya masih kecil, masih belum ada biaya. Itu biasanya kalau Oh, misalnya dalam satu adat semua garis keturunan tuh bakal dipindahin ke satu tempat kuburan yang sama, jadi asli. apa? Itu cuman Ya, untuk satu tertentu tanah. ya, nggak semuanya yang dipindahin Ada yang kuburannya gitu. ngikutin, ada yang enggak. Ya, ada yang ngikutin, ada Nggak, yang tapi enggak. maksudku kalau misalnya dia meninggalnya di daerah situ bakal langsung dikuburin di daerah tanah keluarga. Ya, betul. Oh, I get Dan it, I gua get it. ada satu jokes yang lucu banget di situ. Hah? Iya, Apa ini sih? dari Apa sih ini Nevermore? iya, iya, iya. Lu dengerin ya. Ini dari bokap gua sendiri kan. Sampai di Wih, situ eh nggak sopan keluarganya nih yang bapakmu. lain enggak, ini lucu, bukan gak Oke, oke, sopan, oke. lucu, Baik, lucu. baik, baik. Apa nih? Jadi dia bilang gini, jadi kayak yang gue bilang tadi kan, kalau di satu tanah gitu kan, itu kan dibuat semua garis keturunannya gitu kan. Mm-mm. Jadi yang kuburan paling depan itu kayak opung tertua gitu kan. Terus kuburan di belakangnya itu kayak anak-anaknya gitu kan. Nah, Hmm. orang tua gue waktu itu bos gue ngomong gini, oh ya udah kalau gitu langsung aja kita sediakan tanahnya untuk kita semua dan untuk anak cucu kita di belakangnya. Tapi benar sih. Nggak lu, Iya tapi tapi lebih ke iya sih, bener sih, tapi tapi nggak gitu juga Om, tapi bener. iya. Nah, Tapi waktu nggak itu gitu ada juga. anggota keluarga yang ngomong gini nih, Sat. Ah, Aduh, kamu ini Om. masa orang masih hidup udah diurusin kuburannya? Jangan dong. Tapi kayak gitu juga loh nenekku waktu itu kayak beberapa tahun, bukan beberapa tahun sih. Iya sih, beberapa tahun sebelum meninggal udah ada tanahnya. Enggak. Oh. Tanahnya nenekku itu sudah ada sejak kakekku meninggal, which is waktu papaku SMP. Oh. Jadi udah ada. Lama banget. Dan nenekku barusan meninggal 2 tahun lalu. Bayangin tuh berapa lama. Udah ada kuburannya. Nah, di situ ini gua cerita agak dikit jauh sedikit deh dari topik ya. Soalnya agak seru sih soalnya sih kalau nggak dilanjutin. Nevermore. Gimana kalau kita istirahat dulu nih, baru kita bahas lagi. Boleh deh. Boleh. Asik, gue semangat banget nih. Jadi, kita ada lagu nih. Scatman's World dari Scatman John yang di-request oleh Diamond nggak namanya? Pokoknya di-request lah guys. Oke. Kalau kalian nggak ngomong anonymous, aku sebut namanya. Dari Albert. Now I'll play this song. Enjoy. Wah, masih ada nih. Upsi. Masih ada nih. Keplay lagi. Aduh. Salah. Salah nih. Duh, dasar. DJ-nya nggak bener. Tunggu. Santai. Jadi sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau lanjutin bahas destinasi-destinasi yang cocok atau mungkin yang enak untuk dikunjungin dari Indonesia bagian timur. Gimana, Sir? Asik gak? Tapi sebelum masuk ke Indonesia bagian timur tadi Nevermore mau lanjut ceritanya? Oh iya, sampai mana tadi ya? Tadi sampai kuburan. Beneran? Kuburan. Habis kuburan. Ya, udah. Gue ingat. Jadi waktu itu keluarga besar lagi ngunjungin kuburan nenek kan sama kakek waktu itu kan di situ. Iya, sampai kuburan. Terus ada anggota keluarga yang ngejokes ke papa gua. Terus dia ngomong gini. Nah, inilah tanahmu. Inilah nanti kau mati. Nanti di sini kau dikubur.
sambil nunjuk tanah. Gue tertawa di situ. Terus bapak gue karena Gitu amat, jadi Pak. waktu itu Pak. Iya jadi Ya Allah, Om si Om, kok gitu banget ya, Om? Aduh, Om, nggak gitu juga, Om. terus itu yang ngomong kayak tante gitu kan ngomong. Nah, nanti kamu kalau dikubur itu di belakang sini kamu bakal mati dikubur katanya. Terus dibilang kan, nah terus nanti di belakang semua ini anak-anak kita semua mati nih. Gitu. Gua di situ asli ngeri banget jokesnya asli. Ih. Om, seram. Jangan gitu, Om. Ya Allah, Om. Gue masih SMA udah mikir gitu loh. Serem banget. Udah, kita masuk ke Indonesia Timur aja. Yuk, Indonesia Timur yuk. Apa aja nih? Kamu mau mulai dari mana nih? Gue mau mulai dari Sulawesi Selatan. Kayaknya. Sulsel? Kan sudah. Waktu itu sudah ya? Sulsel itu Indonesia Tengah. Oh iya. Dia bukan jadi Indonesia Timur, dari Mas. mana nih? Dari Maluku. Aduh. Oh iya, Maluku. Gue ingat. Maluku. Jadi di Maluku ini ada beberapa tempat yang sangat populer. Terus banyak direkomendasiin sama orang-orang yang udah pernah travel ke sana. Di mana di sini ada beberapa. Pertama itu ada namanya Batu Angus, tempat wisata bekas aliran lava di Maluku Utara. Asli. Di mana ini meletusnya sebuah gunung ini enggak selalu menyisakan tapa atau kerusakan gitu ya. Karena bekas aliran lava, bekas letusan gunung Gama Lama di Ternate atau Maluku Utara ini justru menjadi hiasan alami yang dikenal dengan nama Batu Angus. Batu Angus. Dan juga Ternate ini merupakan salah satu tempat wisata favorit yang letaknya sekitar 10 km dari pusat kota Ternate. Atau tepatnya di jalan lain kota Ternate di Provinsi Maluku Utara. Menarik. Jadi kalau misalnya lu lihat ini nanti share. Angus. Bisa tahu titik Angus, guys. Batu angus ya, guys. Jangan salah denger ya. Angus. Iya. Angus, burnt. Batu Angus. Gua ketik nih. Tuh. Nah, jadi Batu Angus ini si Night salah denger, ngeselin banget. Si Night? Wait, aku dengarnya wait. Lanjut. Terus? Nah, jadi Batu Angus ini merupakan hamparan batu yang tampaknya seperti hangus terbakar. Kayak karang-karang gitu ya? Mungkin sih, menurut gua sih. Dimana hamparan batu ini membentang dari kaki gunung Gama Lama hingga ke pantai. Terus onggokan bebatuan ini menyerupai stalagmit yang terlihat unik berpadu dengan hijaunya gunung Gama Lama. Gama Lama bukannya artis Indo ya? Gama Lama, Audrey dan Cantika. Kamal? Wait, gue lupa. Gamalia. Lupa. Mungkin kurang eksplor artis Indonesia deh. Iya, Gama Lama. Udahlah guys. Lanjut. Apa lagi nih? Lu mau baca yang kedua ya? Apa nih? Danau Tolire tadi. Udah belum? Iya, ada. Mau bacain jadi lanjut nih guys. Di Maluku Utara juga ada Danau Tolire yang menyimpan legenda di Maluku Utara. Salah satu tempat wisata unggulan di Pulau Ternate, Maluku Utara ini merupakan Danau Tolire ini. Terletak sekitar 10 km dari pusat kota Ternate, bentuknya unik dan punya legenda yang menarik. Danau Tolire berdiri dari dua buah danau, yaitu Tolire besar dan Tolire kecil. Tolire, susah banget ngomongnya. Berdasarkan sejarah geologi, terbentuknya Danau Tolire adalah akibat dari letusan freatik. Apaan tuh? Yang pernah terjadi di daerah ini. Dari kedua danau ini, Danau Tolire besar memiliki keunikan tersendiri, di mana kayak loyang raksasa dari pinggir atas hingga ke permukaan air danau dengan
kedalaman sekitar 50 meter dan luas sekitar 5 hektar. Kedalamannya hingga kini tidak diketahui. Jangan-jangan ada Loch Ness di situ. Boleh sih, sabi sih. Loch Ness jauh amat. Sampai saat ini belum Gua ada yang kirim mengukur gambarnya ya. kedalamannya. Itu warnanya juga agak beda, Ser. Warna apa? Warna airnya lebih hijau-hijauan gitu dibanding warna lautnya. Tuh, keren kan? Wush, Asik kan? wush. Kamu tahu gak sih itu kayak apa? Kayak kubangan. Jadi iya kayak kubangan yang kayak kamu kesandung gitu loh. Tapi cantik ya, bisa unik gini ya. Danau lingkaran gitu. Tolire Images. Danau Tolire besar. Tapi bentukannya itu kayak lingkarannya kayak kawah gitu ya, tapi dia danau, nggak di atas, nggak di atas kawah kayak di NTT. Jadi ini guys, Tolire besar dan Tolire kecil. Yang ditunjukin Nevermore itu Tolire besar. Tolire kecil itu yang di sampingnya, yang kayak tweet, yang warna biru itu Tolire kecil. Lucu nggak? Warnanya beda. Gokil. Sumpah itu kayak dibolongin gitu, kayak dicoblos gitu. Iya. Kayak dicongkel gitu bagian tanahnya gitu kan. Terus udah jadi danau tuh. Ini namanya danau mati nggak sih, Ser? Iya nggak? Danau mati yang nggak ada kehidupan gitu. Bukan, maksudnya yang betul-betul nggak ada aliran gitu. Yang betul-betul air itu hanya terperangkap di situ doang. Oh, iya kelihatannya. Dan kadang-kadang di danau-danau kayak gini itu ada yang ubur-ubur nggak bisa menyengat gitu loh. Ubur-ubur nggak menyengat karena mereka satu-satunya hewan di situ. Ubur-ubur. Oke. Banyak banget sih Maluku Utara. Tapi Sulawesi tadi aku udah bahas Sulawesi Selatan tuh. Ngomongin Makassar. Ngomongin Makassar dikit lagi nih, banyak banget masakan Makassar yang aku suka banget. Jadi aku udah ngomongin coto Makassar sama sop saudara. Ada juga palu basah dan palu mara. Ini tuh dua masakan ikan yang aku kurang suka jujur, karena dia agak asem-asem gitu. Tapi orang tuaku, keluargaku tuh suka banget. Aku nggak suka. Aku sukanya my favorite makanan Makassar itu adalah es palu butung dan mie titi. Jadi es palu butung itu merupakan hijau gini, es palu butung. Pisang yang di luarnya itu ada. Gua kirimin ya, Ser ya. Tunjukin. Pisang hijau itu es palu butung. Kayak gitu bentukannya. Jadi luarnya tuh dibungkus sama kayak enak banget ya. Bukan ketan. Beras ketan. Iya, beras ketan yang dikasih pandan, makanya warnanya hijau. Terus yang kedua itu merupakan mie titi, atau kalian mungkin tahu mie ifumi. Tahu. Ya, tapi mie titi itu dia itu mie-nya tipis-tipis dan kriuk-kriuk banget. Iya, es pisang hijau itu es palu butung di sana. Sama lagi. Jadi mie titi ini paling enak, sama persis loh. Iya. Kalau mie titi ini enak banget pakai sambal Makassar yang pedes banget. Ya Allah, pedesnya tuh kamu buka botolnya. Botolnya tuh biasa dijual di botolan Aqua. Baunya tuh oh my god, pedes banget. Sambal Makassar. Kenapa? Lu makan ini suka banget gak sih? Suka banget. Atau biasa aja? Suka banget. Gua soalnya kalau makanan yang pedas gitu. Gua kalau makanan yang pedas bukan. Sambelnya pedas. Ini gak pedas. Sambelnya yang pedas. Berarti bisa pedas, bisa enggak gitu ya? Oke. Ini guys, sambal Makassar pedas banget. Isinya cabe, garam, sama bawang putih. Yang bikin pedas, cabenya banyak banget sampai oranye warnanya, gila. Gua ngeliat aja udah langsung berkeringat nih. Maluku Utara mau lanjut lagi nggak nih guys? Mau bahas beberapa destinasi lagi nih. Tinggal 3 destinasinya. Naf? Gua lanjut ya.
Jadi tadi udah tuh kan. Terus yang ketiga itu ada namanya Pulau Morotai, tempat wisata pesona sejarah di Maluku Utara. Di mana Hmm. Morotai ini terletak di utara Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Ini pulang lagi pulang. Ini pulau Ya. salah satu pulau paling utara di Indonesia dan merupakan Wih, hasil bagus banget, pemekaran bagus banget. dari Kabupaten Halmahera Utara. Luasnya Wih, ini juga guys. luasnya juga itu hanya 1.800 km persegi. Tapi jangan salah, itu keindahannya tuh cantik tuh Oh, kan? wow. Unik kan? Gua Yang gua menarik, kalau ada gila. Ya, gimana lanjut, tuh San, lanjut. yang menarik? Kamu dulu lanjut. Gua kalau misalnya dikasih gambar random gini, terus dibilang ini bukan di Indonesia, kayaknya gua bakal percaya gitu. Tahu panggilannya apa nggak sih? Apa tuh? Maldives-nya Indonesia. Wah. Soalnya ini tuh ada daerah yang surut, yang daerah pasir yang hilang kalau pasang, muncul kalau surut doang. Jadi kayak Maldives banget. Aduh, diving spotnya keren banget juga, gila. Ada buaya, aku mau ketemu buaya. Buaya, salah. Hiu maksudku. Goblok. Buaya. Bego Kalau buaya banget di sih sini aku. banyak, Sar. Manggil buaya dong, bego banget. Aku manggil hiu buaya dong kelamaan di Surabaya ya. Ketuker sura dan buaya. Sura itu hiu, guys. Tuh, bodoh-bodoh. Tapi gua ngerasa kalau di pulau ini gitu kan, lu sama pasangan lu atau sama keluarga lu kan, malam-malam gitu sambil bakar-bakar, santai, ngomong-ngomong. Kayaknya cantik banget gitu loh. Kapan lagi lo bisa? Gue udah gambar buaya sih. Aduh, gue Iya, manggil kamu Rido. Bukan buaya, salah ngomong. Hiu, guys. Kenapa pada munculin buaya? Jangan gitu. Oke. Tapi Silakan Sir, lanjut atau mungkin mau ngomong lagi sedikit. mau ngomong nih, di Pulau Morotai juga kalian mikir kan biasanya, Indonesia mah biasanya akomodasinya kurang suka. Nah, jangan salah, Maldives-nya Indonesia hotelnya lumayan. Ini namanya Hotel Bintang 3 berjudulkan Molokai Morotai by Sahid. Per malamnya. Ini pas sebelahnya. Aduh kan, mau bilang pangsit dong. Mau bilang pantai jadi pangsit di otakku. Nggak tahu kenapa. Lu lapar? Nggak tahu. Di kepalaku cuma bilang ngomong pangsit gitu. Jangan bilang pantai, bilang pangsit. Nggak tahu. 400 ribuan sampai 1 juta. Terus ini ada lagi nih, mau kasih lihat nama tempatnya, Moromadoto. Oke, apa tuh? Ini hotel. Ini tadi kan hotel bintang 3, ini hotel bintang 5 yang punya infinity pool yang harganya juga lumayan. Lumayan itu 4,3 sampai 5,3 juta per malam karena dia modern dan fasilitas kelas internasional. Waduh, asik banget. Siapa tuh? Museum Perang Oke, selain bagus, ada juga Museum Perang Dunia II di Pulau Morotai. Langsung muncul nih di Nui dengan sejarahnya dia. Banyak banget hotel-hotel lainnya kisarannya macam-macam lah ya. Dari 440.000 sampai yang kecil-kecil sampai yang gede tadi yang 5,3 juta yang bagus banget. Ini. Sama satu lagi. Aku mau nunjukin yang bagus-bagusnya aja. Ini dari The Aloha Jababeka Resort yang per malamnya 1 juta. Lumayan lah ya. Nih, kalian kalau mau lihat listnya, aku drop linknya. Gitu, Nevermore. Enak banget itu, ya ngeliat ya. Bagus kan? Harga hotelnya dari yang
Lu bilang dari awal sampai akhir tuh, semuanya itu kayak cocok gitu, tinggal lu sesuaiin aja sama budget lu gitu. Semuanya nyaman gitu. Iya, kisarannya dari yang biasanya kalau di Indonesia kan banyak tuh yang 200 ribuan ke bawah sampai yang Iya iya. jutaan. Yang dipertanyakan kan biasanya emang udah bagus di situ akomodasinya, hotelnya dan sebagainya. Jawabannya udah bagus, tapi duit ada nggak? Gitu. Iya itu masalahnya tuh. Kalau mau Semua yang kembali ke kelima uang 3 ya. juta. Dinski mau ke Morotai, ayo. Lanjut Yuk nih, ada apa kapan-kapan lagi Dinski. nih? Ada Maitara ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada Pulau Maitara. Ini tempat wisata taman laut di Maluku Utara. Di mana ini salah satunya seperti Pulau Maitara yang berada di antara Pulau Tidore dan Pulau Ternate, lebih tepatnya di Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara. Di mana kondisi alam ini yang masih bersih dan belum tercemar, cocok untuk Anda para pecinta tempat wisata bahari. Dan juga Pulau Maitara ini mempunyai magnet tersendiri, yaitu bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara kerap mengunjungi Pulau Maitara. Wow. Indonesia memang benar-benar terkenal karena lautnya, guys, gila. Jadi satu Indonesia tuh bagus banget. Satu lagi yang mau aku sebut di Maluku Utara juga itu ada Pantai Sulamahada yang airnya sebening kaca, bagus banget. Kinclong. Tapi kecil banget tuh. Aku cari yang lebih gede. Pantai Sulamahada. Sulamadaha, sorry. Yang bikin boat itu kayak melayang. Saking jernihnya. Nih nih. Yang I believe this picture would show very well. Nih, aku mau menunjukkan kecantikannya. Ini Pantai Sulamadaha. Oke, lanjut nih. Karena kita udah ngomongin Maluku Utara dan Maluku Utara ini baru sedikit doang yang kita bahas dan waktu cepat banget berjalannya gitu loh. Nggak terasa. Gila. Lanjut nih kita pergi ke Papua. Di Papua ada Danau Sentani. Kita cuman bilang spot-spotnya aja ya. Soalnya nanti di Papua Barat baru kita bahas itinerary. Di Papua ada Danau Sentani di mana tempat ini nggak kalah cantik dari Raja Ampat, di mana Raja Ampat itu kan memang starnya Papua kan. Meskipun sering dikunjungi wisatawan, tempatnya masih alami banget dan terdapat 22 pulau di sekeliling danaunya. Asik nggak? Sekeliling danau ada 22 pulau. Danau. Bukan laut, danau. Asik nggak tuh? Asik banget sih menurutku. Gila banget. Ada 22 pulau di dalam danaunya. Jadi gede banget. Danaunya tuh gede banget. Jadi kayak laut. Dan pulau-pulaunya tuh kayak pulau-pulau mini. Asik gak? Iya, betul banget. Buat foto-foto asik banget sih. Cantik banget. Tapi masalahnya kalau ke Papua itu yang mahal itu tiket pesawatnya. Tiket pesawatnya mahal banget. Sih. Apalagi kalau kita yang tinggal di barat sini kan ya. Perjalanan ke Papua itu berapa lama sih? Kayak berjam-jam loh. Tapi cantik banget ya bisa gini ya. Kecil-kecil gitu ya di bagian tengah-tengah danaunya gitu. Unik banget ya. Bagus banget. Jarang loh. Kata Dinski nih, Cer. Pasti cocok jadi perumahan Mandalorian. Dia dengan Mandaloriannya muncul nih. Jadi dia ingin tinggal di sana kah, Dinoi? Coba aku cari ya, di mana ini tadi? Danau apa tadi? Danau Sentani. Danau Sentani. Coba kamu lanjut, Nevermore. Bentar ya. Gua ngeliat HP gua dulu. Oh, ini nih, guys. Jadi kalau ke Danau Sentani ini, kalau mau tinggal di hotel yang 3 bintang, itu harganya mulai dari 504.000. Dan kalau pesawat itu dari Jakarta atau dari Surabaya, nggak tahu nih dari mana. Dari Surabaya deh kayaknya. Tiket pesawatnya itu 4 jeti sama harga
Mulai dari 4 juta dan perjalanannya 5 jam 20 menit kalau ke Papua. Ke Jayapura dulu. Mau nangis gak? Dan ini kita belum naik kapalnya, belum akomodasi, baru pesawat. Tapi memang menurut gua ya itu ya untuk sesuatu destinasi yang unik, eksotik, yang betul-betul beda banget ya. Satu pasti karena faktor wilayah gitu kan. Kita kan di daerah Sumatera bagian utara, Sumatera lagi, di Indonesia bagian utara, tengah. Ya karena di ujung Indonesia gitu, ya pasti mahal gitu. Itu yang gua agak nggak ngerti, Ser. Apanya? Jadi gua punya teman orang Papua kan. Jadi gua pernah ngomong sama dia seperti ini. Bro, itu di tempat lu itu Raja Ampat itu cantik banget loh. Semuanya tuh eksotis banget. Iya. Airnya itu bagus banget. Lu nggak terkagum-kagum sama hal seperti itu? Kan gua pernah tanya seperti itu kan. Terus dia bilang enggak. Itu sangat biasa bagi kami. Soalnya kami tiap hari ngeliat seperti itu. Malah kalau misalnya kami ngelihat Ke kota orang-orang dari luar daerah, malah kalau gua ngeliat orang-orang dari luar yang kayak dari Jakarta, Sumatera gitu, atau dari luar daerah Papua tuh yang main-main ke sana, mereka kayak ngelihat ini orang kok kampungan banget sih. Belum pernah ngeliat seperti ini. Kita dibilang kampungan gara-gara nggak lihat. Kita dibilang kampungan sama mereka asli. Jadi kalian semua yang wow dari tadi, kalian semua kampungan. Kamu juga Nevermore kampungan. Betul. Semuanya kampungan. Tapi gue mikir betul juga sih. Betul banget sih. Apa yang lu lihat setiap hari gitu kan, pasti jadi hal yang biasa gitu. Iya sih. Kampung. Tapi memang sih kalau kalian orang sana mungkin itu merupakan suatu hal yang biasa dan kita jadi kampungan. Tapi look at the bright side guys. Kita sekarang jadi lebih tahu dong tentang Indonesia dan tempat-tempatnya yang wow. Nah, ngomongin Raja Ampat nih, Papua Barat. Banyak banget yang mau aku omongin. Mulai Nevermore, mulai dulu nih pembukaan Raja Ampat itu kayak gimana sih? Oke. Raja Ampat ini menjadi salah satu lokasi penyelaman bawah laut terbaik di dunia. Oh, wow. Di mana Raja Ampat ini memiliki keberagaman flora dan fauna bawah air yang begitu menawan. Bahkan beberapa ilmuwan itu meneliti 75% terumbu karang di dunia ini terdapat di kepulauan ini. 75% di dunia? Di dunia? Oke. Iya, betul. Oke. Hah? Aku kayak baru baca. Iya, tapi aku kayak baru baca. Beneran kan? Ini? Iya. Dunia. Oke. Iya, betul di dunia. Oke, ya, lanjut. Maka dari itu, turis mancanegara banyak yang menyebut ini sebagai surga yang tersembunyi gitu. Dan juga perlu diperhatikan bahwa untuk masuk ke kawasan ini, teman traveler ini kita itu harus daftar dulu, Ser, yang pasti. Kita harus daftar terlebih dahulu dan jika melakukan kita harus daftar dulu. Dan untuk masuk ke kawasan ini itu para traveler ini harus daftar. Terus kalau jika melakukan perjalanan dari Pelabuhan Sorong bisa menggunakan kapal rakyat untuk menuju ibu kota Raja Ampat. Nah, untuk lokasi penyelaman bisa gunakan speedboat yang disediakan di sekitar lokasi. Bentar. Aku speechless banget sama 75%-nya. Gokil. Wih, gede banget, pusat dari Coral Triangle. Iya. Cantik lagi. Coral Triangle itu, oh my god guys, Coral Triangle itu di Indonesia. 6 juta kilometer persegi area ini merupakan Coral Triangle. Widih guys, gila banget Indonesia. Ntar gila, speechless banget. Ini pokoknya isinya tuh coral guys. Jadi terumbu karang itu banyak banget dari daerahnya ya. Aku kasih lihat guys. Daerahnya segini. Coba kasih saya. Wow.
Wow, itu terumbu karang. Jadi apa sih Coral Triangle itu? Coral Triangle merupakan eh segitiga yang bentangnya dari Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Island, tapi mostly di Indonesia itu di mana apa koral-koralnya memiliki 500 spesies. Wah, 500 spesies koral-koral yang Oke. bikin rame ikan gitu loh. Waduh, gila banget sih. Dimana di daerah itu ada World 7 Marine Turtle Species. 2000 spesies ikan karang di area situ. Aduh, gila banyak banget ya. Jadi gini nih ngomongin Raja Ampat di mana itu surga diver. Tapi cuman heads up aja ya, sedihnya meskipun ini surga diver, menyelam itu salah satu penyebab rusaknya terumbu karang. Jadi kita harus Iya sih. nggak boleh pegang dan kita harus melihat keindahannya aja dan nggak boleh dirusak sebagai wisatawan. Jadi paket wisata 4 hari 3 malam ke Raja Ampat nih. Ayo, itinerary-nya aku mau ceritain, mau kasih bayangan. Misalnya kalian mau ke Raja Ampat. Hari pertama tiba di Sorong. Jadi naik pesawat tuk. Terus jam 7 pagi peserta tur tiba di Bandara Domin Edward Osok Sorong. Keren ya namanya. Habis itu dia langsung diantar ke Pelabuhan Sorong. Nih, pemandangan matahari tenggelam di Raja Ampat nih. Kasih lihat sekalian, membayangkan. Habis itu kita sampai, kita berangkat ke Waisai Raja Ampat dengan kapal ekspres. Jadi lihat, aduh sunrise. Terus kapal ekspres, nyampe bisa naik kapal belibis atau kapal bahari. Perjalanan sekitar 2-3 jam, jam 9 sampai jam 9 sampai jam 11. Habis itu check in kamar. Habis itu acara bebas. Soalnya istirahat capek kan ya guys. Hari kedua langsung tur Raja Ampat dimulai. Dimulai pukul jam 7. Diawali dengan makan pagi di penginapan. Habis itu jam 8 kita menuju Piai Nemo Raja Ampat. Apa itu Piai Nemo Raja Ampat, Serenity? Nih. Batuan. Kamu diajak ngeliat nih puncaknya kayak gimana. Trekking. Iya, trekking 15 menit. Habis dari situ kan ya, habis makan di sana, di situ kan ada tempat makan juga. Kamu diajak ke Telaga Bintang untuk trekking lagi. Jadi ini menurut aku lebih cocok untuk yang muda-muda. Untuk bawa orang tua enggak aku sarankan, apalagi dengan medan perangnya. Bukan medan perang guys, medannya yang kurang enak jalanannya. Tapi sekarang udah mendingan gara-gara Jokowi. Karena aku kasih lihat fotonya bagus, tapi nggak cocok untuk orang tua. Nah, bagus nggak sih? Nah, habis Telaga Bintang kalian diajak nih ke Kampung Wisata Arborek, di mana kamu mulai snorkeling. Jadi kita pemanasan di atas dulu. Jam 2. Habis itu makan jam 3. Ini snorkeling di Kampung Wisata Arborek. Apa saya lihat? Kampung Wisata Arborek. Aduh. Kampung Wisata Arborek. Wow. Tadi kita ngomongin apa? Pantai-pantai air kaca kan? Mau lihat airnya seperti apa? Ayo, Sir. Aduh, salah. Aduh, oke. Salah. Biasa, kesalahan teknis. Oke. Kesalahan teknis. Nih, copy image. Mana, gue lihat. Asik. Iya, itu pendek dong. Iya, ini snorkeling. Banyak terumbu karang. Asik gak tuh? Aduh. Boy. Aduh, spot foto sama pacar, please. Aduh, bagus banget. Aku mau ke sana. Oke, lanjut nih. Aduh, foto-foto bisa tuh. Habis itu kalian makan ikan dari tepung, ya makan makanan di sana. Habis itu kamu menuju ke Pasir Timbul, bisa foto-foto. Ini aku kasih tunjuk
Batu Pensil juga ada nih nama Batu tempatnya. Pensil. Kayak gini. Wisata di atasnya kayak gini. Silakan Audi. Wih. Bisa gitu loh tinggi. Iya. Pokoknya aduh, kayaknya aku Gua nggak bisa gua baca satu-satu deh. Gua Kenapa? nggak ngerti sama alam yang seperti ini gitu. Kok bisa unik banget gitu dibentuknya. Oh, Nggak habis bisa pikir kok, gitu. bisa. Sedikit lagi guys. Hari ketiga tuh Raja Ampat menuju ke Teluk Kabui. Di Teluk Kabui ini Batu Pensil itu yang aku barusan kirim tadi. Bisa foto di situ. Ada juga batu-batu gede-gede yang unik-unik seperti ini. Ada batu wajah, ada batu pensil, ada batu-batu kayak gini. Gitu. Terus snorkeling di nama tempatnya Free Wind Wall. Mau lihat, kepo. Kasih. Gue juga penasaran nih. Free Wind Manis Wall. banget ya. Kasih sini. Kasih nggak? Kasih share. Gue juga penasaran soalnya asli. Yuk. Ini aerial view-nya. Udah sabar mereka. Nungguin ya, cintaku bukan di atas kertas. Cepat. Discordku nge-lag sayang, nge-lag. Halo. Discordku nge-lag. Ditahan dong. Enggak, Discordku nge-lag. Halo. Wah, kenapa tuh? Copy Halo image. ya. Nggak bisa dikirim nih. Copy link aja ya guys. Coba. Nah, bisa. Nah. Oke. Nge-lag bro. Gara-gara ngirim foto mulu dari tadi. Oh itu udah. Deh. Tuh kan. Kekirim 3 kali. 3 kali kirim dong. Aku nggak bohong, nge-lag. Mukanya nggak mau ngirim. Cantik banget ya. Kayaknya gue kalau mandangin sampai 5 jam nggak akan bosan sih kalau di sini sih. Soalnya kita kampungan. Ya betul. Kita semua kampungan katanya orang Papua. Dasar orang kota kampungan. Nggak pernah lihat kayak beginian. Kampung. Aduh. Ih, keren banget apa nih? Mau lihat ikannya nggak? Keren banget ikannya. Ini ikan guys. Aku kira bukan ikan. Bentukannya aneh banget. Aduh, gitu. Terumbu karang ya. Tapi intinya kayak begitu. Trekking, snorkeling. Paket wisatanya 8,7 juta. Sudah termasuk tiket pesawat. Oh, udah termasuk tiket pesawat. Resort Waisai, tiket kapal, speedboat, pribadi, selamat di pulau, makan, transport, antar jemput bandara, pemandu lokal, dan asuransi perjalanan. Tapi nggak termasuk tip pemandu lokal 200.000 per orang, pin turis domestik, dan pin turis asing. Pin turis domestiknya 500.000 per orang, dan pin turis asing 1 juta per orang. Ini nih, aku kasih linknya 8,7 juta. Mulai dari. Aduh, sebenarnya ada satu lagi sih aku. Baca nggak ya? Ada tips nih. Enggak, aku mau kasih tips aja. Kapan waktu terbaik menyelam di Raja Ampat? Musim ombaknya Juni, Juli, Agustus, tapi Mei biasanya udah mulai. Mei, Agustus sampai September ini kadang sampai minggu kedua September gitu. Jadi musim ombak itu jarak pandang nggak terganggu, tapi ombak besarnya aja yang agak susah bikin berenang. Apalagi kita kan orang kota yang kampungan nggak bisa berenang. Santai, Ser. Santai. Nggak. Tapi maksudnya nggak disarankan untuk musim ombak. Jadi mending bulan Mei aja. Pada bukan Mei. Namun pada bulan Mei sudah mulai. Oh bukan. Oktober sampai April tuh yang paling bagus. Iya, Oktober sampai April bagus. Jangan Mei, Juni, Juli. Jangan. Gitu. Jarak pandangannya kurang juga. Iya, Setelah itu, terakhir nih. Minimum biaya diving pemula di Raja Ampat. Karena kita udah ngeliat kan betapa bagusnya Raja Ampat. Dan itu Coral Triangle. Dan itu di mana
ikan-ikan berada. Mhm. 1 kali penyelaman sekitar 1,1 juta. Ih. Sekali doang tuh, Sher? Oke. Kesel. Ini salah satu pemasukan untuk masyarakat juga guys, kita harus tahu kan. Di Papua kan mainly Iya sih. travel juga. Itu Tapi beda-beda lah. merupakan apa ya, Ada sumber juga yang utama ya. sumber utama. Sumber utama untuk pemasukan ekonomi orang-orang di sana. Jadi kayaknya worth it sih. Iya sih. Terus belum selesai. Spot-spot yang bagus, perlu pakai speedboat. Speedboatnya mehong 3 sampai 6 juti. Aduh. Jadi Oke. guys, yang mau ke Raja Ampat, udah deh mending menurutku kaya dulu. Boleh. Nabung dulu. Nabung. Jangan. Ini bukan dari aku ya, ini dari Kompas guys. Tapi yang bilang kaya dulu aku sih. Aduh, kita rest dulu nih. Oke. Tapi selagi kita rest nih, ada satu lagu menurutku keren banget, Nevermore. Ada yang request lagu ini untuk dimainkan. Oke. Yang berjudulkan Dilema Seniman Digital Masa Kini. Oh, oke. Yang Gitu buat mana, lagu namanya Audiotopia. Di mana tuh orangnya? Ada di sini. Hai Audi. Halo Audi. Ayo kita mainkan lagunya Audi selagi kita istirahat dan membayangkan kita pergi ke Selfie iklan. Raja Ampat. Sabi sih. Oke, yuk. Mari kita dengarkan. Halo. Nah, Halo. itu dia lagunya si teman kita Audi. Keren banget gak sih tapi? Sabi sih. Aduh. Kayak disco 80 ditambah pop. Keren banget, ya ampun. Suaranya juga asik sekali. Tunggu bentar ya. Gimana nih Nevermore? Udah mendekati akhir-akhir acara. Wow. Kita bahas yang terakhir nih, kalau gitu Surya. Gimana guys? Jangan ngepet ya guys. Udah keren banget sih Audi. Udah produce lagu, nyanyi sendiri, main gitarnya. Udah keren-keren. Silakan promosi di sini. Tempatnya orang-orang bertalenta Creative Indonesian Community. Asik. Betul. Asik. Aduh, Kita mau bahas yang ini kita mau bahas tips ya kan, Share? Atau gimana? Gas aja ya. Jadi kita udah sampai ujungnya guys. Kita sudah sampai penghujung acara. Kita memiliki traveling tips in Indonesia. Jadi kalian yang kalau tergiur, aku ingin pergi ke Raja Ampat. Aku ingin pergi ke Makassar. Aku ingin pergi ke Sumatera Utara. Okay. Apa aja nih? Jadi itu ada coronavirus travel advice ya. Itu ada beberapa tips yang harus lu lakuin. Pertama itu sebelum bepergian, yaitu apakah COVID-19 ini marak di tujuan atau destinasi lu yang bakal lu kunjungin. Itu penting banget. Lu berarti lu harus lihat gimana peta penyebaran atau perkembangan COVID-19 di daerah tersebut. Kalau misalnya lagi merah banget ya, mungkin agak bisa lu tunda, mungkin beberapa bulan lagi. Kalau memang nggak terlalu parah ya oke lah, nggak masalah. Yang kedua apa tuh, Sir? Yang kedua ada, waduh di mana nih aku? Nih, stay safe ya guys. Rekomendasi dari CDC nih, Centers for Disease Control and Prevention. Berjarak ya guys. Kalau kalian keliling-keliling berjarak 2 meter. Jangan deket-deket sama orang. Hindari orang yang hindari orang sakit. Minim kontak dari berbagai permukaan apapun itu. Pegangan tangan, handrail, dinding kayak batu gioknya orang jangan dipegangin.
Kalau misalnya nggak sengaja kepegang batunya orang, batu Oh, giok, oke, batunya orang. batu giok gitu lah ya. Jadi kalian hand sanitizer, cuci tangan gitu. Terus pakai masker kemana-mana. Kayaknya udah tahu deh semua ini. Jangan pegang muka. Mhm, Dan mhm, kalau mhm, misalnya kalian keselak dan pengen batuk, mhm, tutup pakai mhm. siku, jangan pakai tangan. Iya, Gitu. betul. Harus pakai sikut. Terus sering-sering cuci tangan 20 detik atau pakai hand sanitizer yang minimum 60% alkohol. Tambahan, cek Mhm, surat-surat mhm. penting yang diharuskan per daerah dan jangan lupa membawa masker, hand sanitizer, dan tisu basah beralkohol tambahan untuk di Mhm, perjalanan. mhm, Apalagi mhm. nih, Nevermore kira-kira. Betul, betul banget tuh. Jadi yang mau gua tambahin lagi tadi di awal agak kelupaan, itu harus lu Hmm. pastiin apakah lu ini termasuk orang yang rawan atau enggak. Apakah lu memiliki suatu kondisi medis tertentu atau Ah, immunocompromised, di mana kalau orang-orang dengan memiliki suatu penyakit kondisi medis yang menyebabkan daya tahan tubuh mereka lemah, itu bakal lebih besar, terpapar atau terkena dari COVID-19. Nah, contohnya kayak hmm, diabetes menarik. atau misalnya sakit jantung, hipertensi, itu, orang dengan penyakit yang kemungkinan lebih besar atau mengalami perburukan ketika terinfeksi oleh COVID-19. Jadi itu juga harus Hmm, diperhatikan ya. Jangan lu lagi sakit, tiba-tiba lu paksa, "Oh, udah saya mau jalan-jalan, saya sakit, saya mau jangan enak-enak." gitu. Jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Mhm. Terus yang mau gua bilang lagi tadi antara hand sanitizer dengan cuci tangan, dua-duanya bagus, tapi lebih baik kalau di setiap saat lu bisa nemuin sabun, itu lebih penting, atau itu lebih lebih besar impact-nya untuk ngebunuh kuman dibandingin Air alkohol. itu ya? Air apa? Air Iya, mengalir. dia harus di air yang mengalir, betul, betul banget. Mhm, mhm. Nah, ini guys, tambah lagi nih. Beli tiket dan check-in online, meminimalisir ketemu orang kan. Terus kalau bisa bontot atau bawa makanan sendiri. Tapi kan kita Iya, traveling sih, nggak bakal bisa sering-sering bontot. Terus apa nggak bisa lagi, sih. Nev? Mhm. Terus itu bawa perlengkapan ibadah sendiri, itu Terutama yang penting. muslim ya. Iya, Kayak iya, gitu kan itu penting biasanya banget. pakai sarung, pakai sajadah gitu-gitu. Apalagi Mhm, nih? mhm, mhm. Nah, soalnya kan kalau misalnya dari gua agak jelasin sedikit, kalau yang dari ibadah itu kan takutnya kan udah dipakai orang gitu kan. Terus Nggak kita tahu tuh nggak juga tahu sejarahnya. iya, apakah sudah ke beberapa orang, apakah, orang itu sudah terkena, kemudian kita pakai barangnya itu bahaya banget gitu, di masa-masa Betul. pandemik seperti ini. Mhm. Terus ada apa ini, Share? Solo traveling, staycation di sekitar rumah? Ini gimana ini Iya. maksudnya, Share? Jadi gini, misalnya kan kalian di Jakarta atau di Medan atau di Surabaya. Terus kalian kepengen banget tuh keliling-keliling, tapi di daerahnya kalian itu masih kayak red zone atau apa gitu. Jadi kalian misalnya nggak diperbolehkan untuk traveling ke kota ini A B C D E F G. Jadi Mhm, kalian mhm. bisa staycation atau solo traveling di sekitar rumah kalian kalau misalnya bosen. Jadi kayak misal di hotel semalam. Hmm. Iya, Betul yang banget, hotel betul banget. mahal gitu. Jadi di Mhm, sekitar rumah mhm, aja. mhm. Sendiri juga boleh. Sama temen-temen kayak bareng-bareng rame-rame gitu juga asik. Mhm, Terus yang mhm, terakhir nih, mhm. apalagi, Nev? Yang terakhir nih, gunakan kendaraan pribadi untuk meminimalisir kontak dengan manusia. Aduh, Oke. si Noah bilang, cuci tangannya Apa tuh? pakai air keras lebih bagus, Kak. Mati semua virusnya dijamin. Nah, ini ini salah Tanganmu satu juga. ini salah satu contoh yang di era pandemik sama new normal ini cocok banget dilakuin kalau lu mau traveling kan. Karena dengan banyaknya orang yang berkumpul dalam satu daerah itu, kemungkinan untuk terinfeksi itu jadi jauh lebih besar gitu kan. Makanya Hmm. dari segi kendaraan aja harus pribadi, kalau kamu jomblo juga cocok banget sih sama Ngejek nih. Ceritanya ngejek nih. kalau misalnya kamu solo traveler itu boleh banget sih untuk hal seperti ini. Cocok banget gitu untuk menjaga kesehatan. Iya, iya, itu sih. Hmm, menarik, menarik. Kan Mhm, mhm. kita turun lagi nih. Kan ada 10 tips untuk kita melakukan traveling. Kita kan udah bilang nih, Iya, siapkan dokumen udah.
New Mhm. normal, new rules. Udah nih, kita kan harus cek. Terus solo traveling atau staycation kita udah ngomongin, Udah. kendaraan pribadi udah, hand sanitizer udah, Bawa peralatan pribadi udah, masker udah. Apalagi nih? Nomor 8. Nah, sebelum ke nomor 8, gue mau bilang dulu kalau bawa peralatan pribadi itu hal-hal yang penting atau yang lu pakai sehari-hari. Kayak misalnya alat makanan, kayak sendok, garpu, botol minum, sendal, serta yang paling penting handuk. Itu penting banget. Menarik. Nah, kalau yang nomor 8, hindari destinasi yang ramai gitu. Nah, ini kan setelah banyak tempat wisata kan pasti bakal Logika ramai lah kan, ya. Takutnya Iya, hotspot kalau pasti bakal rame-rame rame. gitu. Takutnya hotspotnya Nah, COVID. makanya harus diusahain tetap jeli memilih tujuan wisata, atau lu bisa ngakalin dengan datang lebih awal ketika lu datang ke tempat tersebut. Jadi misalnya rame akhir Desember, kamu kesana akhir November atau awal Desember gitu. Itu penting Terus banget gitu. apalagi Nev? Yang nomor 9 itu ada transaksi non tunai. Nah, bagaimana kan sebagaimana yang udah kita ketahui nih kan, itu uang itu kan dari tangan ke tangan gitu kan. Kotor banget. Iu. Makanya uang ini salah satu medium penyebaran bakteri atau virus di bidang pandemik ini, salah satu faktor. Makanya lu coba usahain untuk menggunakan transaksi yang bersifat non tunai. Nev, ada satu lagi nih yang penting yang nggak boleh lupa dibawa. Harga diri, kata Don Kombot. Lu sampai di sana jadi pengemis gitu kan. Jangan lupa bawa harga diri. Sampai di sana minta nasi. Ya, kalau nggak bisa non tunai ya terpaksa tunai. Tapi kalau nggak bisa tunai, nggak usah jalan-jalan ya Noah. Ya, itu penting, jangan lupa. Aduh, ngakak. Nanti jatuhnya nggak ada harga diri di sana. Dan juga guys, jangan lupa kalian sudah menyiapkan semua ini, tapi kalian kepikiran terus-terusan. Nomor 1 yang paling penting itu istirahat yang cukup, dan kalian harus healthy, sehat sebelum berjalan, sebelum menuju ke perjalanan tersebut. Jadi ya sumber tips-tipsnya Nevermore. Asik gak tuh? Nah, sebelum menuju ke penutupan nih, masih ada waktu untuk aku mau bahas Raja Ampat lagi, boleh nggak? Oh, gimana guys? Boleh nggak dia? Oh, kan tadi aja ya? 8 juta. Nggak boleh. 8,7 juta. Boleh. Skip aja. Semuanya bilang nggak boleh sih. Kata siapa? Mana? Kan tadi aku ngomong 8,7 juta ya, yang Raja Ampat tadi. Ini untuk yang lebih terjangkau untuk backpacker, yang misalnya kalian ini di luar harga snorkeling loh, di luar harga diving ya guys. Jadi ini bisa di bawah 3 juta. Itu 2,5 juta untuk aktivitas mulai dari tiba Bandara Sorong, di luar tiket juga, di luar tiket pesawat. Di luar tiket ya. Itu di sananya 2,5 juta, di luar tiket pesawat, penyewaan alat diving dan pengeluaran pribadi. Berarti akomodasi udah udah termasuk. Jadi ini tuh itinerary untuk 4 hari 3 malam, liburan murah ke Raja Ampat di luar tiket pesawat. Pertama tiba di Sorong, makan nasi kuning, cari makanan yang murah. Harganya 12 ribuan, 20 ribuan. Enggak, ini makanan khas sana. Khas Sorong. Nasi kuningnya orang Sorong pasti beda lah. Tiap-tiap daerah nasi kuningnya beda-beda. Terus jangan lupa siap-siap bawa makanan biar di tempat wisatanya kan biasanya mahal tuh. Pop mie 50 ribu. Enggak alay sih aku. Enggak sampai segitu lah ya. Misalnya pop mie 10 ribu, 20 ribu lah. Kan bisa jadi tuh. Nah, kalian bisa tuh ke Pelabuhan Nusa Mina, ke Waisai. Kayak gini. Bagus banget guys. Coba. Di Pasir Timbul. Destinasi wisata pertama itu Pasir Timbul yang aku bilang tadi. Kayak gini. Terus ke Teluk Kabui, di mana kamu bisa melihat camar laut
elang laut, dan kalau kalian beruntung bisa lihat lumba-lumba di air laut wilayah Raja Ampat di Teluk Kabui. Cariin dong, Nev, bantu aku. Apa tuh namanya tadi? Fotonya Teluk Kabui. KABUI fotonya. Nah, habis itu kan kita udah bahas ini Kampung Arborek. Di sini kalian bisa homestay, dan homestaynya tuh murah, per malamnya 250.000 bagi kalian yang on a budget dan cuman di kamar buat bobo aja, nggak buat photoshoot-photoshoot-an. Gitu. Di sini tuh warga lokalnya terkenal ramah, bersikap terbuka pada pendatang. Jadi satu kamar bisa diisi 2 orang, dan akomodasi ini ada fasilitas makan untuk 3 kali sehari, 250.000 udah dapat makan. Jadi kalian kalau cuma mau jalan-jalan aja, pure untuk jalan-jalan, itu mending nginep homestay di Kampung Arborek yang makanannya udah disiapin. Tapi itu untuk kalian yang mau foto-foto aja, bukan untuk wisata kuliner ya. Hari kedua itu ke Pianemo dan Star Lagoon. Dari ketinggian nih, ini trekking. Kalau kalian bawa kamera, baterainya full, siapin memory card yang kosong ya. Gitu, macem-macem. Di Pianemo ini ada gunung-gunung. Di Telaga Bintang ini merupakan Bukit Karang. Mana nih? Banyak banget spot yang cantik ya. Iya, banyak. Kita liburan ke situ bisa ngunjungin 3 sampai 4 apa? Banyak banget, gitu. guys. Banyak banget destinasinya. Tapi menurut aku Raja Ampat itu lebih cocok untuk yang sama teman-teman. Kalau keluarga agak susah. Apalagi yang ada anak kecil atau orang tuanya. Nggak aku saranin karena agak susah. Gitu. Ini mana linknya? Kok hilang? Oke, ini dia. Terus kalian capek kan? Aduh, capek aku trekking, lihat tempat-tempat bagus seperti ini. Aku mau lihat lihat Manta Ray di Manta Sandy atau di Manta Point di sekitar Yaben. Nih. Seben. Rest area khusus Manta. Foto-fotonya nggak real, kayak nggak real banget fotonya, kayak nggak bener, kayak nggak beneran, kayak bohongan. Kayak foto-foto National Geographic. Aku kayak cari foto yang agak amar gitu. Iya. Cantik banget nih. Anjir. Ini tuh terkenal sebagai the best manta ray diving in the world. Wih. Memang Raja Ampat, guys. Indonesia loh. Belum selesai, masih hari kedua. Ingat nih, masih hari kedua. Kalian melihat manta bosen? Oke, udah malam nih. Aduh, mau ngeliatin apa lagi malam? Bukannya kita udah capek. Enggak, masih ada tempat untuk liatin kelelawar gantung-gantung di pohon. Ada hal seperti itu. Ada. Malam-malam. Ada. Masa sih malam-malam ngeliatin kelelawar? Susah dipercaya deh. Bukan. Sore deh kayaknya ini. Ini juga ada spot divingnya. Ini aku cari kelelawarnya. Mana sih kelelawarnya, kok laut semua? Capek liatnya. Gua sama kelelawar malah terikat COVID. Makanya kita lihat tuh, kita kasih lempari batu. Jangan ya, guys. Wah, lempari batu. Jangan. Jadi dia ini gantung-gantung di pohon. Gantung-gantung di pohon, aku nggak nemu fotonya, tapi ada bacaannya. Itulah ya, itu masih hari kedua. Hari ketiga kita ke ikon Raja Ampat, yaitu Wayak. Terus kita bisa ngapung-ngapung di batu pensil tadi. Bisa lihat sunrise. Waduh, guys, kalian ke Bali. Aku mau cari sunset tapi nggak bisa lihat sunrise. Aku mau lihat sunrise tapi nggak bisa lihat sunset. Di Wayak lengkap, ada sunrise dan ada sunset di puncak karst yang tadi aku bilang. Tapi harus trekking. Kasih share. Ya, capek nih. Bantulah, kamu cari sunset, aku cari sunrise. Sunrise. Gila. Gila, bagus banget. Mau nangis. Tiket pesawatnya mahal.
Tapi bener dong tadi, berarti dia bilang 8,3, bener dong. Ini 2 jutaan itu di luar tiket pesawat. Nah, tiket pesawat kalian harus pinter-pinter cari berarti. Kalau kalian bener-bener yang mau budget, yang mau backpacker friendly, itu tiket pesawat sih yang harus ditekan menurut aku. Nah, di sini kalian bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset, bisa lihat batu-batuan, bisa snorkeling, bisa diving, you can do whatever you want. Tapi di sini memang wisata Tuh. alam semua. Gua kirim tuh, Ser. Wow. Ih. Wow. Terakhir nih, menjelajahi Sorong di hari keempat. Bisa ke pantai WTC dan berfoto di Tugu Selamat Datang. Salah ya, kampung dikit, foto-foto di tugu-tuguan gitu. Kenapa sih kalau di Indonesia foto-foto di Tugu dibilang kampung, kan kita mau menghargai? Oke. Kalau low season guys, tiket bisa sampai 1,5 juta satu arah. Wow, low season. Berarti 3 juta PP dari Jakarta ya ini. 3 juta PP. Itu bisa menekan harga banget tuh. Bisa Betul banget. 5,5 juta, 6 juta. Wih, tadi 8,7 loh. Terus ada tarif pemeliharaan lingkungan 500.000 untuk wisatawan domestik ya guys. Jadi sekarang menuju ke biayanya. Ini yang semuanya tertarik nih. Angkot PP dari bandara ke Pelabuhan Rakyat Sorong itu 8.000. Angkot PP bandara. Kapal cepat 260.000 dari Sorong ke Waisai. Terus yang tadi 500.000 kan udah tarif layanan pemeliharaan lingkungan. Kapal untuk island hopping 1 juta selama 2 hari. Untuk kapal motor termurah. Dan 6 juta per hari yang bisa dibagi dengan 12 orang. Jadi 6 juta bagi 12 berapa tuh? 500.000 ya? Dan yang terakhir merupakan homestay yang murah banget. 750.000 untuk 3 hari tadi. Dan 250.000-nya tuh per malam. Jadi ini tanpa diving, tanpa tiket pesawat, totalnya ditotalin mereka 2.518.000 rupiah. Tanpa tiket murah pesawat. Ya jadinya ya. Tanpa tiket pesawat, jadi murah. Iya. Kalau tiket pesawat yang paling murah tadi ditambah tiket pesawat paling murah tadi berarti 5.518.000 rupiah dari Jakarta. Kalau lagi low season. Asik nggak tuh? Sabi sih. Ini linknya. Gimana nih menurutmu hari ini Nevermore? Aduh, capek ngomongin Raja Ampat nih. Seru banget. Tuh, 2 kata cukup. Seru banget asli. Gua baru sadar kalau ternyata di Indonesia itu semua destinasi itu nggak kalah sama luar negeri asli. Semua cantik-cantik, indah-indah, unik-unik. Cuman kurangnya Indonesia itu kita kurang improve akomodasi sama infrastruktur. Udah gitu aja. Iya sih, betul banget. Kalau udah improve, udah Indonesia menang banyak. Menang banyak. Kita juga harus bangga. Menurut aku ya guys. Sebagai orang Indonesia kita harus bangga kita tinggal di Indonesia. Tadi tuh aku 1 jam cuman ngomongin Raja Ampat yang dikenal. Itu yang dikenal doang. 1 spot doang, Raja Ampat. Kita belum bayangin ke tempat-tempat lain yang belum terjamah. Ya nggak? Kalau misalnya kalian yang hobi banget off-road, trekking, atau ke tempat-tempat yang tidak kita ketahui dan tidak terjamah manusia, aku jamin tempatnya bakal lebih bagus meskipun jalanannya lebih susah. Ya nggak, Nevermore? Betul banget. Banyak faktor juga selain itu. Tapi itulah ya, kembali ke pemerintahan dan masyarakat gitu. Banyak yang harus dibenah kalau mau berhasil ngebuat segala destinasi. Last words. Ini maunya kesimpulan. Penutupan. Iya, penutupan ya. Oke. Kalau menurut gua gini, gua akhirnya sadar kalau ternyata destinasi di Indonesia itu menarik banget. Bukan cuma apa yang diberikan oleh pemandangannya, tapi kayak kulturnya atau budayanya atau masyarakatnya, gaya hidupnya, terus dan hal-hal yang berada di sekitarnya itu yang membuat lebih menarik dan lebih unik lagi. Dan menurut gua akhirnya gua sadar kalau jalan-jalan di Indonesia itu nggak kalah dibandingkan kita jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang gua tangkap dari pembicaraan kita yang hari ini sama yang 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Dan gua harus bangga dan gua bangga banget Indonesia dengan semua keindahan alamnya yang diberikan. Tuh.
Kalian tahu gak sih guys? Kita ini sebagai orang Indonesia masih banyak yang sombong kalau keluar negeri, Mhm masih mhm. banyak yang merasa kurang kalau berada di dalam Indonesia. Tapi artis artis dari Indonesia, Niki itu bangga banget berasal dari Indonesia dan dia itu 17 Oh. Agustus 17 Agustus di Amerika dia membanggakan Indonesia dengan menyanyikan 17 Agustus Niki. Dia nyanyiin Lagu apa apa nih tuh lagunya? itu? Song. Pokoknya dia nyanyi lagu lah ya. National Anthem. Oh, Indonesia Raya. Nyanyiin Indonesia Raya di LA waktu 17 Agustus. Dan dia juga nge-cover Satu Nusa Satu Bangsa yang akan aku mainin nanti. Jadi in the end, meskipun Indonesia banyak yang kurang, meskipun kita masih belum Iya, bangga betul sama banget. Indonesia, meskipun kita masih bangga pakai barang-barang impor, Indonesia dengan batiknya, Indonesia dengan pulau-pulaunya, dan masih banyak destinasi lainnya yang mungkin di masa depan kita akan ungkit lagi. Mungkin ada Wonderful Indonesia Part 3 di kedepannya, tapi for now kita istirahat dulu lah ya guys. Ya. Kita akan ungkit lagi dan sisi-sisi lain dari Indonesia yang indah banget. Mungkin budaya atau apa nih, makanan? Sih, budaya sih. Budaya boleh. Terus baju-baju tuh menarik tuh, baju-baju dan berbagai batik-batik Indonesia. Indonesia tuh kaya culture guys. Kalah Australia, kalah Amerika, kalah Eropa. Kita kaya budaya, kaya flora dan fauna. Apa yang kurang Indonesia itu? Cuman terlalu konsumerisme aja. Aku juga termasuk. Aduh. Oke, enak. Sabi. Oke. That is it for now. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Serenity dan saya Nevermore. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita pamit mundur diri. Keep calm and carry on. So this is the last song. Lagu terakhir yang akan aku mainkan malam ini merupakan lagu dari Niki yang aku mungkin tadi yang berjudulkan Satu Nusa Satu Bangsa. Let's get it. Terima kasih udah ngedengerin dan selamat malam.